Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya ad-din wa ala alihi wa sahbihi rasulil ajma'in amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang asma Allah dan sifat Allah yang ke-35, yakni Asy-Syakur, yang maha menerima syukur. Dalam Al-Quran, kata syakur ditemukan sebanyak 10 kali, beberapa diantaranya menjadi nama Allah. Perkataan syakur berasal dari kata syakara, yang maknanya adalah pujian atas kebaikan, serta penuhnya sesuatu. Asy-Syakur merupakan bentuk mubalaghah yang artinya banyak bersyukur. Ibnu Faris berkata, syukur adalah jika kita memuji seorang atas kebaikannya yang diberikan. Pendapat lain mengatakan hakikat syukur yaitu rela dengan bagian perolehan yang sedikit. Ar-Raghib berkata, syukur adalah membayangkan dan menampakkan karunia. Berdasarkan makna-makna ini, syukur berarti selalu menampakkan kebaikan orang yang memberi karunia atau kenikmatan. Allah Asy-Syakur berarti adalah Allah membalas hamba-hambanya yang bersyukur. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fatir ayat 34, yang artinya, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri. Imam Al-Ghazali mengartikan syakur sebagai dia yang memberi banyak balasan terhadap pelaku kebaikan dan ketaatan yang sedikit. Atau dengan kata lain, dia menganugerahkan kenikmatan yang tidak terbatas untuk amalan-amalan yang terhitung dan dilakukan dalam hari-hari tertentu yang terbatas. Atas pemaknaan inilah para ahli bahasa juga mengungkapkan bahwa tumbuhan yang tumbuh walau dengan sedikit air atau binatang yang gemuk walau hanya dengan sedikit rumput, keduanya dinamai syakur. Bukti dari kesyakuran Allah adalah dia menerima amalan hamba-hambanya, memberi pahala orang yang melaksanakan ibadah haji, umrah dan sa'i, serta orang yang banyak melakukan ibadah sunnah. Surat Al-Baqarah ayat 158, yang artinya sesungguhnya Safa dan Marwa adalah bagian dari syiar-syiar Allah. Barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Dalam ayat lain, surat An-Nisa ayat 147, yang artinya, mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Allah adalah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Semua yang disyukuri Allah adalah amalan dan perkataan yang dilakukan secara ikhlas. Dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, seseorang yang berjalan lalu menemukan duri di jalanan, kemudian ia menyingkirkannya, dan Allah pun bersyukur dan mengampuni orang tersebut. Sebagai zat yang asy-syakur, Allah menyampaikan pesan-pesan kepada kita selaku hambanya. Yang pertama, hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Allah mendorong manusia untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur, yakni hamba yang pandai berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Nikmat yang dikaruniakan Allah kepada manusia begitu besar dan tak bisa dihitung. Orang yang pandai bersyukur akan mendapat tambahan nikmat. Sebaliknya yang kufur tidak mau bersyukur akan memperoleh azab yang pedih. Sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. La in sakartum wa ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dalam ayat lain ditegaskan ganjaran bersyukur bisa mencapai 700 kali atau lebih dan tanpa batas. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261 diartikan, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, dan pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Yang kedua, sifat asy-syakur ini juga mengajak kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kedua orang tua adalah sosok yang paling besar jasanya dalam kehidupan kita ini.
Ibu kita telah bersusah payah mengandung, membesarkan dan mendidik kita. Sedangkan ayah juga bekerja keras mencari nafkah untuk menafkahi kita. Berkat kedua orang tualah kita tumbuh dewasa dan bisa menjalani kehidupan ini. Demikian besarnya jasa mereka hingga Allah pun memerintahkan kita untuk bersyukur kepada orang tua. Bagaimana dalam surat Al-Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Yang ketiga, saudaraku, menghargai kebaikan orang lain. Menghargai kebaikan orang lain adalah wujud dari rasa syukur. Bersyukur atas kebaikan orang lain tidak ditentukan oleh besarnya bantuan yang diberikan. Sekecil apapun bantuan itu, selama dilandasi niat baik keikhlasan, maka yang menerimanya wajib bersyukur. Sebab Allah juga menunjukkan rasa syukur atas perbuatan hambanya yang berbuat baik. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 158 yang artinya, dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Saudaraku, asyakur harus menjadi sumber landasan sikap dan mental kita dalam sehari-hari dengan cara bagaimana kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita merasakan nikmat kesehatan yang diberikan Allah kepada tubuh kita, maka untuk wujud mensyukurinya dengan cara menjaga kesehatan tubuh jasmani dengan cara rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik gizinya, tidak merokok, tidak meminum minuman keras, menjauhi narkoba, menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik yang bisa merusak kesehatan kita seperti bergadang, serta perilaku gaya hidup yang tidak sehat lainnya. Mensyukuri nikmat panca indera yang diberikan Allah dengan memelihara lisan, pandangan, pendengaran, tangan, kaki, kemaluan, serta anggota tubuh lain dari perbuatan sia-sia bahkan tercela. Mensyukuri nikmat anak dan keluarga yang diberikan Allah dengan memelihara, merawat dan mendidik anak sebaik mungkin. Sebab Allah adalah karunia sekaligus titipan dari Allah. Sebab anak adalah karunia sekaligus titipan dari Allah. Tidak menyesali rezeki atau karunia lain yang diberikan Allah, namun tetap mengharap rahmatnya. Mensyukuri nikmat diberikannya kesempatan kita untuk merawat pintu surga kita, yakni orang tua. Bersyukur kepada kedua orang tua melalui berbakti kepadanya seperti patuh dan bersikap lemah lembut kepada mereka, menjaga harta bendanya sebaik mungkin dan menjamin kehidupannya hingga hari tuanya. Menghargai kebaikan orang lain dapat diwujudkan dengan cara mengucapkan rasa terima kasih, menjaga amanah dari orang lain tersebut, membayar utang, menjaga titipan barang, membalasnya dengan kebaikan-kebaikan serta mendoakan kebaikannya. Mampu mengambil hikmah dari suatu keadaan, terutama ketika ditimpa suatu musibah atau kegagalan dalam suatu usaha. Ingatlah bahwa di balik musibah itu selalu ada kebaikan-kebaikan, ada hikmah di balik setiap musibah. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap di balik kesulitan itu ada kemudahan. Terakhir saudaraku, menutup pelajaran kita pagi ini, kita ambil kutipan dari sukses.com yang menyatakan, there are some losses that are actually a big gift. Ada beberapa kegagalan atau kehilangan yang sebenarnya merupakan berkah bagi manusia. Dan riwayat dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan iman itu ada dua bagian, setengahnya adalah sabar dan setengahnya lagi adalah syukur. Maka saudaraku, maka marilah kita niatkan kepada Allah, kita tekadkan sehingga diri kita bisa menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang diberikannya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.